Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Ya, pada hari ini, saya, Fahri Sukarnain Pardamenpane, akan menjelaskan sedikit tentang sebuah teori bilangan yang namanya teori Fermat. Gimana cara menyelesaikan atau cara membuktikannya? Ikutin terus ya. Iya, yang pertama ada definisi terlebih dahulu tentunya. Teori Fermat adalah teori yang menguji keperimaan suatu bilangan bulat n dengan cara membaginya dengan sejumlah bilangan prima yang tentu. Kurang efektif untuk n yang besar, karena kita harus menentukan terlebih dahulu semua bilangan prima yang lebih kecil dari n. Terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk menguji keperimaan suatu bilangan bulat yang dikenal dengan nama teorema Fermat. Biasanya disebut dengan Fermat's Little Theorem. Ya, yang pertama ada teorema satunya. Jika A, M sama dengan satu, maka sisaan terkecil suatu mode M barisan A, 2A, 3A, sampai M-1. M-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, M-1. Dengan perkataan lain, berdasarkan teorema satu, dapat dikatakan bahwa jika A, M sama dengan satu, maka himpunan bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu dari 0, A, 2A, sampai M-1A. Perlu diingat bahwa himpunan bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu dari 0, 1, 2, 3, sampai M-1-nya. Ya, berikutnya ada teorema kedua. Jika P suatu bilangan prima dan A, P sama dengan satu, untuk suatu bilangan bulat A, maka A pangkat P-1 kongruen dengan satu mod P. Teorema ini dapat dinyatakan dengan cara lain. Jika P adalah bilangan prima dan A prima relatif dengan P, maka A pangkat P-1 kongruen dengan satu dapat dibagi oleh P. Berikut adalah pembuktiannya. Ya, misalkan ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A. Sedemikian, A, P sama dengan satu. Menurut teorema satu, sisaan terkecil atau residu terkecil dari mod P dari A, 2A, 3A, sampai P-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai P-1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen mod P modulo P juga, yaitu A, 2A, 3A, P-1A mod P. Dengan demikian, A pangkat P-1 kongruen dengan P-1 mod P. A pangkat P-1 dikalikan P-1 kongruen dengan P-1 mod P. Karena P dan P-1 saling prima, maka kita dapat menggunakan sifat penghapusan P-1 dari kekongruenan terakhir ini. Sehingga diperoleh A pangkat P-1 kongruen dengan 1 mod P, di mana A pangkat P-1 sama dengan 1 mod P bermakna sama dengan A pangkat P-1 dikurangi 1. Ya, contohnya soal sebagai berikut. Hitung berapa sisa 542 ketika dibagi dengan 41 menurut teorema Fermat. Menggunakan teorema kedua tentunya. Ya, cara menyelesaikannya begini. Karena 5 dan 41 saling prima atau GCD, eh, istilahnya mungkin KPK-nya ya. KPK dari 5 sama 41 sama dengan 1. Maka kita dapatkan 5 pangkat 41,1 kongruen dengan 1 mod 41.
Sehingga 5 pangkat 40 kongruen 1 mod 41. Selanjutnya 540 bisa kita pecah lagi jadi 5 kuadrat kongruen dengan kongruen dengan 1 dikali 5 kuadrat mod 41 sehingga didapat sisanya adalah 25. Ya, berikutnya ada teorema ketiga. Jika P suatu bilangan prima, maka AP sama dengan A mod P untuk himpunan setiap bilangan bulan A. Ya, berikut pembuktiannya. Ya, ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A. Maka A, P sama dengan 1 atau A, P sama dengan P. Jika A, P, jika KPK A, P sama dengan 1, menurut teorema 2, diperoleh bahwa A pangkat P-1 kongruen dengan 1 mod P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikali A, maka diperoleh A pangkat P kongruen dengan A mod P. Jika KPK A, B, A, jika K, FPB ya, sorry, itu bukan KPK tapi FPB. Jika FPB A, P sama dengan P, maka A sehingga A kongruen dengan 0 mod P dan A pangkat P sama dengan 0 mod P pula. Jadi A pangkat P sama dengan A mod P. Berikut contohnya. Ya, misalnya begini. Ambil A sama dengan 8 dan P sama dengan 3. Maka FPB A, P sama dengan 1 atau P min A. Dengan demikian diperoleh A pangkat P min 1 sama dengan 8 pangkat 3 min 1. 8 pangkat, yaitu sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64. Tetapi 64 kongruen dengan 1 mod 3 sesuai dengan teorema 2. Menurut teorema 3, 8 pangkat 3 yaitu 512 dan 512 itu kongruen dengan 8 mod 3. Lanjut ke teorema berikutnya. Ya, di sini ada teorema keempat. Misalkan P dan Q adalah dua bilangan prima yang tidak sama, jika AP kongruen A mod Q dan AK kongruen dengan A mod P, dan maka APQ kongruen dengan A mod PQ. Berikut pembuktiannya. Ya. Menurut karena dari teorema 3 tadi, sebentar ya. Ya. Menurut teorema 3, A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q itu kongruen dengan A pangkat Q mod P, sebab P suatu bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui A mod P, maka kekongruenan tersebut menjadi A pangkat Q dipangkatkan lagi dengan P, kongruen dengan A mod P. Ini berarti bahwa P akan sama dengan bahwa P dikali A pangkat PQ min A. Menurut teorema 3, A pangkat P dipangkatkan lagi Q kongruen dengan A pangkat Q mod Q, sebab Q suatu bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui bahwa A pangkat P kongruen dengan A mod Q, maka kekongruenan tersebut A pangkat P pangkat Q kongruen dengan A mod Q. Ini berarti Q kongruen dengan A pangkat PQ min A. Menurut teorema terdahulu, jika P A pangkat PQ min A dan Q pangkat PQ min A serta FPB dari P, Q sama dengan 1, maka PQ
eh, A pangkat PQ min A akibatnya A pangkat PQ kongruen dengan A mod PQ. Teorema 4 menunjukkan bahwa kebalikan pernyataan teorema kedua itu tidak sepenuhnya benar, yakni jika hubungan A pangkat N min 1 sama dengan 1 mod N untuk suatu bilangan bulat A, maka N tidak perlu suatu bilangan prima. Berikut contohnya. Ya, misalkan di sini, berapa sisa jika 3 pangkat 19 dibagi dengan 14? Nah, jadi cara penyelesaiannya adalah 3 pangkat 19 mod 13 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 1 mod 14. Bisa kita alihkan menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 6 dikali 3 pangkat 1. Jadinya 27 pangkat 6 dikali 3 mod 14. Jadi 2 kali 14 dikurangi 1 pangkat 6 dikali 3. Jadinya negatif 1 pangkat 6 dikali 3 pangkat 1. Oke. Sama dengan 3 mod 14. Jadi 3 pangkat 19 dikali 3 mod 14, 3 pangkat 19 kongruen dengan 3 mod 14. Sehingga sisa pembagian 3 pangkat 19 oleh 14 adalah 3. Ya, mungkin sedikitnya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Semoga dapat pahami ya teman-teman. Sampai jumpa.